Hari ini gue kedatangan tamu istimewa, rekan saya, seorang praktisi sales di dunia industri. Bro, gimana kabarnya bro? Baik. Aduh, lama nggak ketemu kita ya. Lama kita Satu ketemu ya. kantor juga nggak ketemu kita. Lo di lapang mulu sih. Lapangan cari order kita. Oke, buat bantu gue tetap bisa makan ya. Iya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, Ya. gue kan berapa kali ikut lo meeting ya. Kayaknya lo luwes banget tuh ngobrol sama calon customer atau customer. Sebenarnya lo dulu tuh mulai karir dari mana bro? Sebetulnya dulu tuh awal karir gue tuh gue pernah lulus SMA itu sambil kuliah gue pernah kerja di wartel warnet. Oh pernah jaga warnet? Wartel warnet gue pernah. Rasain banget tuh gue Iya. wartel. Wartel warnet, fotokopi gue pernah tuh. Oke. Terus kemudian Sambil kuliah tuh? Sambil kuliah. Oke. Terus kemudian gue pernah juga di Tiki, titipan kilat. Tahun berapa tuh bro? Jadi kebetulan waktu itu wartel warnet gue itu adalah salah satu agennya Tiki. Oh gitu Agennya ceritanya. Tiki. Terus jadi kayak agen kan, jadi ada orang ngirim barang bisa lewat situ, gitu kan. Jadi gue di situ, kemudian ada lowongan di Tiki, jadi kurir. Gue masuk sana, gue coba ngelamar dan kebetulan diterima. Oke. Pas gue terima, sebetulnya itu gue berarti di kurir itu kurang lebih berapa bulan ya? Oh bulan ya hitungannya ya? Hitungan bulan lah. Mungkin sekitar 3 sampai 5 bulan lah. Gue lupa ya. Ya sekitar segitulah. Jadi di Tiki itu gue kirim barang, ya kan. Areanya itu ya dari area Jawa inilah apa Depok 2 tuh ke kanan Oh, tuh dekat sampai rumah gue ya? Cilodong ya. Perbatasan tuh terus sampai Citayam itu. Nah, itu area gue tuh. Oke. Kirim-kirim barang sana. Lu tahu kan kurir kan? Tahu lah. Pokoknya yang tangannya Paket. hitam, sininya putih, nah itu kurir tuh. Kemanasan ya belang dikit ya? Kalau sekarang kan selain kurir ada ojol kan? Oke. Ojol. Tangannya hitam, sininya putih nih. Nah, gitu. Dulu gue begitu. Lo begitu Nah, dulu? dulu gue begitu. Terus setelah di kurir, di Tiki gue jadi kurir, terus kemudian karena memang background kuliah gue kan di manajemen informatika. Oh, terus, IT lu? saat itu akhirnya di Tiki ini baru mulai apa ya, lebih ke elektronik. Misalnya kayak input data, manifesting dan lain sebagainya yang tadinya manual, akhirnya pakai komputer gitu, kirim-kirim data. Nah, gue di challenge juga di situ, gitu kan. Akhirnya gue lama juga di situ, di bagian penerimaan barang dan manifesting, buat ngirim-ngirim barang kemana gitu lah. Lah kok sekarang bisa nyemplung jadi sales bro? Ya ini panjang ceritanya nih ya kan. Pivot ceritanya ya? Iya. Dari situ sebetulnya gue ada yang nyemplungin gue ke industri ini. Ada waktu itu pelanggan gue di wartel warnet. Jadi dia sering datang ke tempat gue after office hour. Jadi malam nih dia datang ke tempat gue, dia selalu bilang, "Mal, ada PO dari mana?" Dulu kan masih fax kan bentuknya PO itu. Jadi Wah zaman dulu banget nih. zaman dulu. Jadi ya gue selalu ini dia gitu loh. Istilahnya gue jadi admin bayangan lah. Admin bayangan dia, cek email gitu kan. Nah, itu kerjaan gue tuh sampai akhirnya gue di gue keluar dari wartel warnet itu, dia datang, ditanya sama sip gue nih. Lu Jamal pindah kemana nih? Oh pindah ke Tiki ya, gue dicari, akhirnya ya inilah ketemu, tawarin gue, lu mau ini nggak, kerja lu dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lu libur gitu kan? Gue nggak nanya gaji waktu itu, nanyanya Sabtu Minggu libur. Oh jadi sebelumnya nggak libur? Enggak. Oke. Dulu kan nggak libur, gue liburnya kalau di wartel-warnet itu kan hari biasa. Sabtu Minggu kan lagi rame, gue nggak boleh libur. Iya, oke. Kalau di Tiki emang hari Minggu doang. Tahun itu ya? Tahun itu, akhirnya Sabtu Minggu libur nih. Oh yaudah, akhirnya gue diajak lah ke industri coding marking sama beliau nih. Oh gitu, jadi secara nggak sengaja lo nyemplung ke situ ya? Iya. Atau emang lo sengaja plan pengen jadi sales? Oh, enggak juga, jadi kayaknya ini menurut gua agak menarik. Menariknya, karena kan kalau gua bilang di kurir lah, ini kita
mentok di situ-situ aja, ngirim barang sana gitu kan. Oke. Nah, kalau di industri ini kan kayaknya dunia ini baru nih gitu loh. Gue mau coba gitu loh. Jadi ya itulah thanks to juga tuh buat beliau yang ceburin gue ke dunia ini gitu loh. Oke. Nah, kan dari kurir tuh ya, lo di wartel, di warnet, terus jadi kurir. Jualan yang orang awam mungkin juga nggak tahu gitu kan. Mesin industri, khususnya mesin coding ya kan. Nah, itu ada adaptasi yang perlu dilakukan atau emang ngalir aja, atau berapa lama lo belajarnya tuh? Belajar itu karena kalau dulu gue jual tintanya sih, bukan mesinnya dulu. Jadi waktu gue sama join di salah satu customer ini, salah satu perusahaan ini, dia menjual after sales-nya lah. Oke. Tinta, servis dan lain sebagainya, spare part gitu loh. Tidak menjual unit. Jadi di situ lah gue banyak belajar. Oh ternyata ada mesin brand A, brand B, brand C, brand D gitu loh. Nah itulah. Jadi gue di situ belajarnya. Oke. Terus kemudian barulah masuk setelah gue udah cukup lama di sana. Gue lupa 1 tahun atau 2 tahun lah gitu. Terus akhirnya gue masuk ke salah satu distributor nih, distributor mesin coding. Oh, dari unofficial ke distributor yang resmi. Betul. Jadi gue join di sana. Ya itulah gue jadi lebih tambah wawasan lagi, tambah relasi lagi, networking lagi gitu. Nah, sih. itu tabungannya ya. Network, relasi, kepercayaan orang. Betul sekali. Nah, sekarang sudah berapa tahun jadi lo di sales nih? Ada kali ya 10 tahun lebih? Kurang lebih sekitar 15 tahun lah. 15 tahun. Kira-kira berapa banyak tuh project yang udah? Waduh, gue nggak sempat gue hitung. Waktu di sini lah, sama gue di Grasser ini lah. Kalau project itu mungkin gue jarang ngitung project sih. Maksudnya project itu gue jarang ngitung. Paling yang enak tuh ngitung quantity mesin ya. Quantity mesin apa komisinya? Iya. Semakin banyak jual mesinnya, semakin banyak komisinya gitu kan. Seingat gue tuh 2024 itu gue jual kurang lebih sekitar 120 unit lah. 120 unit? Iya. Seharga itu? 120 unit. Di 2025 sekitar 88 unit. Jadi banyak di 2024 nih project yang FMCG gua agak banyak tuh project yang gua dapetin gitu saat ini. Berarti satu digit dong itu? 2? Apanya digitnya? Angka? Ya, nggak enak lah ngomong di sini. Nah, dari semua industri yang lo pernah jual nih bro, yang paling seru tuh jualan di industri apa? FMCG oke sih, menurut gua agak menarik gitu loh. FMCG? Betul, karena pendekatannya tuh harus lebih intens, ya kan? Harus lebih fokus. Kemudian dia juga istilahnya itu kita harus benar-benar kerjakan ini step by step. Kenapa kita bilang harus step by step? Pertama biasanya mereka itu alurnya kita harus ngikut ke semua lininya. Dari QC. Oh ini harus begini nggak sih? Gitu kan. Kemudian dari QC, nanti dari produksinya gimana, land speednya, ini kita support atau enggak gitu kan. Terus kemudian dari cost-nya pasti ya kan, mereka pasti kan harus tekan cost juga. Dan umumnya juga dari sisi mereka itu kalau FMCG ini kebanyakan memang quantity unitnya cukup banyak gitu loh. Sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman kita yang nggak paham, mungkin bisa jelasin dikit bro. FMCG itu kayak gimana, produknya apa gitu kan? FMCG itu kalau singkatannya itu adalah fast moving consumer good. Ini kita bilang ini produk-produk yang biasa sering kita pakai. Jadi kayak kita bilang salah satunya mungkin sabun. Ya kan? Yang biasa kita pakai sehari-hari lah gitu kan. Biasa kita mandi, sampo gitu ya.
Sikat gigi. Oke. Lebih itulah. Jadi produk-produk yang biasanya umumnya sering kita pakai. Berarti ini rata-rata perusahaan gede ya? Perusahaan besar umumnya. Nah kemarin kan ada rekan kita tuh minta, ayo gue belum nemu nih podcast yang bahas keresahan sales nih. Nah, mumpung ada lu nih yang ini. Nah, gue bingung kalau ada orang yang nawar nih kan, jawabnya gimana? Karena lu kan udah pengalaman banget. Misal dia nawar harga 6 juta, ditawar lah 4 juta. Paling otomatis kan dari rank harga gue kan jauh kan. Misalnya gue punya jasa apa gitu kan. Nah, cara ngejawabnya sebagai sales tuh gimana supaya ini dia coba tetap mau komunikasi berlanjut atau ini berlanjut. Tapi lo juga nggak pengen kehilangan dia, tapi tetap harganya sebisa mungkin di rank lo lah gitu kan. Kalau gue pribadi gini, itu ada triknya. Sebenarnya customer itu sama kayak kayak lu juga nih, lu, gua, yang lain-lain sama nih. Editor gitu kan. Sarah, Tarita sama pas itu. Datang ke satu toko, beli baju nih berapa? 100.000. Muter dulu dia. Berapa nih? 110 gitu kan. Survei muter dulu lagi, ya. iya pasti survei, ya kan. Jadi pada dasarnya tuh customer itu dia itu egois. Pada dasarnya ya, termasuk gue juga. Gue kalau beli sesuatu juga sama. Biasanya kalau nawar nggak mau, padahal udah tahu nih harga dia lebih murah. Pasti, ayo udah gue cari toko lain gitu kan. Karena egois sebenarnya. Jadi mau menangin ego dikit aja. Mau menang sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk memenangkan customer itu sebenarnya lu nggak mesti kasih harga itu yang sebetulnya murah, tapi lebih ke value. Misalnya gini. Nah, cara ngomongnya yang gue bingung tuh. Nah, misalnya gini. Kalau lu jual jasa, jasa lu anggaplah kita bilang service apa nih? Marketing, misalnya agensi, digital marketing agensi misalnya kan. Harga lu udah tahu nih sekian gitu kan. Terus harga lu lebih mahal misalnya dibanding ada kompetitor yang harganya lebih murah. Apakah dia ngambil yang lebih murah? Belum tentu. Tapi dia pengen win sebenarnya. Pengen lu nurunin harga aja. Dikit aja. Iya. Tapi lu bisa kasih value lebih. Nah, kalau kompetitor gue ternyata harganya lebih murah, jauh banget. Ya tinggal lu tadi tonjolkan value. Misalnya. Cara ngomongnya gimana? Bu, ya kan, ini misal gitu kan. Bu, ini harga saya memang lebih mahal sedikit. Tapi garansi saya bisa 2 tahun. Ibu bisa kontak saya misalnya 24/7. Ya, misalnya kan. Menarik sih itu. Atau pokoknya kalau ibu bikin ini, ibu di rumah saya, harga saya segini, ibu bisa dapat misalnya konsultasi ini gratis, atau bisa saya kasih software gratis. Ya kan, yang sebenarnya software itu lu sebenarnya nggak beli juga. Software kan bisa lu kasih lipat gandakan aja gitu loh. Kan gitu. Sama lah, misalnya lagi nih, kalau tadi Sarah kan beli baju ya Sarah. Sarah beli baju nih Tanah Abang. Harga dia udah tahu nih, mungkin sama dengan yang toko yang dia pernah datangin yang kedua atau yang ketiga. Kenapa dia balik lagi? Ya mungkin penjualnya bilang, udah ibu beli aja bareng saya nih, atau kakak beli aja sama saya nih, gitu kan. Saya kasih bros. Bros itu kan sebenarnya harganya sebenarnya nggak mahal kan? Juga gitu loh, 10.000 misalnya gitu kan. Saya kasih bros. Atau misalnya ya udah dikasih apalah misalnya, nanti kalau misalnya ini saya kasih apa gitu loh, yang sebenarnya nggak mesti bayar gitu loh, nggak ada ad cost, enggak gitu loh. Tapi menurut mereka nggak ada ad cost, menurut mereka itu value yang penting gitu ya. Betul, tambahan value namanya. Jadi caranya gitu. Betul. Misal kan customer kan orangnya macam-macam ya. Iya. Ada yang ya dia dikasih A, udah puas, udah diem, terus tinggal dikata kasih visit bulanan. Ada yang biasanya nih, mohon maaf ini ibu kadang agak rewel tuh kan, ini komplain aja, ini kan atau ini, padahal udah oke, dia tetap komplain. Nah itu cara lo handle customer yang marah-marah itu gimana bro? Gue lebih seneng customer marah-marah dibanding customer diem aja. Kenapa itu? Kenapa? Kok gue jawabannya agak berbeda dari lo ya? Kalau marah-marah tuh biasanya dia itu care sama kita. Dia pengen kita lebih baik gitu maksud lo? Iya. Nih,
lu punya mesin trouble ininya nih, daripada customer diem tapi mesin kita besok diganti gitu loh. Gitu kan. Kita jadi perlu sebenarnya orang yang customer yang bawel ini dibanding customer yang diem aja. Kita nggak tahu loh, tiba-tiba pas kita datang, mesin kita udah diganti sama brand lain, gitu kan? Bener nggak? Tapi kalau yang marah-marah, semarah-marahnya dia nih, ya yang penting iya. Kenapa trouble-nya kan bisa kita absorb juga gitu loh. Kenapa masalahnya gitu kan? Atau apa? Bisa kita pandu dulu atau gimana gitu kan? Jadi sebenarnya customer bawel ini Aset ya menurut lo ya? aset dibanding yang customer diem aja. Nah, gue berarti salah menilai selama ini ya. Gue pikir yang customer misalnya rewel, gue kasih harganya udah bottom, rewel terus. Aku ganti aja lah. Sekali-kali mencat customer, masa gue ini. Saya caranya itu harusnya gue nurture ya. Gue harus rawat dengan baik dan lain sebagainya. Gue cross-sell. Betul. Nah sekarang kan lo jadi branch manager di area Jawa Tengah dan sekitarnya. Iya. Kerjanya ngapain aja Bu? Dari sales dari Jawa ke branch manager tuh? Kerjaannya. Kenapa lo tahu? Ya kerjaannya ya pasti kerja. Masa sih? Kerjaannya pasti kerja. Jadi tugas branch manager ini ya apalagi gue di area Semarang ini kan memang di sana agak-agak nggak sepadat di Jabodetabek lah. Nggak sepadat Jabodetabek. Apanya nih maksudnya? Populasi perusahaannya atau apanya? Satu lebih ke apa namanya? Di sini tuh kalau di Jabodetabek nih orang sales tuh bisa setiap jam dia datang gitu meeting A. Kalau di sana tuh masih agak kosong lah gitu. Oke, terus? Jadi sebenarnya memang tantangan lebih asik sebenarnya. Kalau ke sana untuk visit ke satu customer tuh lebih welcome mereka dibanding di sini. Kalau di sini kita mau ketemu salah satu orang dia nggak tahu ininya apa, pasti Pak titip aja Pak di brosurnya di Satpam gitu. Satpam misalnya gitu kan. Tapi kalau di sana mereka welcome gitu. Mau datang kita dari ini silaturahmi mau produk bla bla bla. Mereka Pak silakan Pak, monggo Pak, silakan datang. Gue jadi seneng juga nih sebagai orang Jawa nih, unggah-ungguhnya bagus ya. Betul. Lebih ke situ sih. Jadi ya asik lah gitu loh. Lebih asik ya menurut lo? Lebih asik lah. Lalu sekarang stay di mana, Bro? Berarti stay tinggal nih kan? Kalau tinggal di Depok. Loh kok bisa? Tim lo di Semarang, lo di sini? Jadi gue lebih sering kantor di Cibubur. Oke. Di Cibubur. Kalau ke Semarang itu biasanya gue ambil itu 1 bulan sekali lah. Di sana mungkin seminggu gue di sana. Gitu. Ya biasa sama tim di sana. Mereka meeting sama di sana, meeting koordinasi gitu kan. Terus kemudian kadang juga gue suka minta sama tim di sana itu untuk ajak gue dong ke customer gitu. Oh, mengencourage juga ya? Iya, jadi ya lebih seneng jalan-jalannya di sana gitu. Tim lo di sana tuh ada bagian apa aja? Sales saat ini ada 2. Mungkin dalam waktu dekat lah kita mau tambah tim lagi di sana. Oke. Engineer juga engineer itu yang mobile itu saat ini ada 3 orang. Ya. Banyak ya? Ada juga yang standby di satu pabrik, ada juga. Oh gitu. Nah kalau dari kriteria tim nih kan Jawa Barat sama Jabodetabek sama Jawa Tengah kan beda nih. Iya. Nah lu pengen kriteria tim kayak gimana nih untuk area Jawa Tengah apalagi di cabang lu sendiri? Gue nggak muluk-muluk sih bro. Kenapa nggak muluk-muluk? Nyari tim ini sebenarnya lebih ke inilah ulet gitu loh, lebih ke ulet, bukan ulet bulu ya? Bukan gue yang bulu. Dangdut kalau itu. Artinya lebih ke ulet lah. Jadi mereka yang pertama ya harus punya skill itu ya sering telepon customer lah gitu loh. Itu skill wajib ya? Skill wajib lah. Temuin customer, terus ya mereka harus tanya customer gimana. Jadi intinya harus lebih banyak mereka ketemu orang lah, telepon orang atau ketemu orang gitu loh. Itu yang pertama gue bilang, jadi uletnya di situ gitu loh. Terus yang kedua ya dia harus bisa kita bilang itu bisa menggali sebenarnya
Kebutuhan customer siapa gitu. Ini harus pinter di situ juga gitu. Karena- Nyambung nih menjawaban lo nih kan. Seorang sales harus ulet, sering ketemu orang, sama menggali. Menggali itu menggali apa? Bisa terusin dulu nggak? Menggali itu bukan gali kuburan, bukan. Gitu. Itu mah ada tukang lagi. Itu namanya sales kubur tuh bro. Menggali itu maksudnya gali kebutuhan customer. Jadi gue selalu bilang sama tim itu, sales itu harus lebih banyak mendengar. Oke. Lebih banyak mendengar, terus bukan banyak ngomong gitu loh. Kalau banyak ngomong, menjelaskan produk dan sebagainya, itu customer juga jenuh gitu loh. Karena belum tentu apa yang dia butuhkan, dia butuh apa, yang ditawarin apa, solusinya apa gitu loh. Jadi belum tentu inline ya. Betul. Makanya tetap digali ini, maksudnya itu digali kebutuhannya. Oh gimana misalnya productionnya, speednya berapa gitu-gitu sih. Terus berapa shift gitu kan, terus masalahnya apa gitu kan, itu yang kita cari. Baru kalau kita udah tahu dia punya kebutuhannya apa, kita tinggal tawarin solusinya apa gitu loh. Peribahasanya begini, kalau orang sakit perut jangan dikasih obat sakit kepala, kan nggak nyambung gitu loh. Sakit perut kita kasih obat sakit perut juga gitu loh, ya kan. Jadi biar relate lah gitu. Kan ada salah satu tertentu yang datang, customer langsung nodong harga nih, sering banget. Pak, harga mesinnya berapa? Kan tim gue yang salah satu tim rekan gue lah yang handle inquiry kan. Harganya berapa? Kalau dia nggak continue conversation tentang harga, nggak dilanjutin. Nah, salesnya gimana? Salesnya kan ditodong juga kan. Lu punya mesin harga berapa gitu. Nah, akhirnya kan pasti sales juga. Gue juga kesini mau jualan, yang pasti mereka ya udahlah welcome lah ngasih harga kan. Nah, menurut lo gimana tuh? Itu ada dua, gue bilang ada dua masalah nih kalau customer tiba-tiba nodong harga. Yang pertama, dia memang udah tahu dia punya masalah, ya kan? Artinya mesin dia trouble. Nah, gue mau beli mesin yang sebenarnya dia udah cari dulu nih. Oh ternyata mesin yang cocok ini, gitu kan? Nah dari mesin ini, ya dia udah tahu, oh inilah nih obatnya, tinggal dari sisi harga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang pertama ini dia udah tahu masalahnya, ya dia udah tahu nih, oh obatnya ini nih, tinggal harganya. Yang masalah kedua itu adalah ini customer jangan-jangan dia mau beli tapi dia nggak punya dana gitu loh. Jadi masalah di budget, ada yang kayak gitu. Lah ngapain dia nanya? Ya itu tadi, dia nanya karena dia nggak punya budget, jadi pengen tahu kalau gue beli ini harganya berapa kan gitu. Buat diwajuin ke bosnya mungkin ya. Gue mau beli ini nih, harganya berapa gitu kan. Jadi dia belum tahu sebenarnya, karena dia ngambang gitu loh. Cari mesin yang begini gitu kan, tapi dia nggak tahu harganya. Nah itu dia tanya, ini harganya berapa? Nah ada kadang juga tuh, ada tuh bro. Jadi kompetitor nyamar dari siapa gitu, tiba-tiba nanya di ini. Dia ngaku dari PT ABCDE lah misalnya kan, nanya harga, maksa, gue arahin ke solusi, diarahin sama teman-teman gue nih solusi, nggak mau, tapi mau harga ini tipe ini, mau list lengkap sama brosur sama harganya semua, kayak gitu sama ya berarti case-nya? Ya itu berarti yang ketiga tuh yang tadi gue belum sebutkan ya. Satu yang ketiga ini yang terakhir ya kompetitor, cari tahu harga gitu kan. Karena dia tahu mungkin dia lagi compete sama ini sama produk ini gitu kan. Nah, dia pengen tahu nih ini harganya berapa sebenarnya nih. Nah, dia telepon lah cari tahu nih berapa harganya. Mungkin dia dengan alasan dia pengen cari mesin yang harga gua sebenarnya lebih murah per lebih mahal sih gitu loh. Oh gitu ya, supaya dapat acuan nih kalau tender. Gue ngelawan dia pakai harga berapa gitu ya? Betul, kompetitor berarti. Jadi ada 3 tuh tadi itu. Ada 3 alasan kenapa tuh orang nanya harga gitu kan. Apa-apa nanya harga gitu kan. Jadi ada counter ininya juga ya, counternya juga. Iya. Ini terkait dengan sales ya. Lo kan udah 15 tahun nih di sini. Lo bertahan karena skill jualan lo bagus atau emang karena mentalnya bagus atau emang butuh aja bro?
Atau paling santai aja nih? Kan gue ngeliat hidupnya kayak santai nih sales nih ya, nggak Iya, jarang ke kantor ya kan? Nah, enggak juga Enak sih. deh kan? Sales tuh enak gak enak sih. Oh, enak gak enak. Tetap yang namanya kerja tuh gak enak. Yang enak tuh liburan. Ya kan? Liburan tuh enak. Enak. Jadi ya, kalau menurut gua gini sih, ada istilah begini kan. Jualan itu ibadah. Ya kan? Kasih info itu sedekah gitu kan. Kasih info sedekah. Nggak beli nggak masalah. Ya kan? Nggak beli nggak masalah. Mau beli alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Serujon banget ya. Bisa cocok itu berkah gitu kan. Itu berkah. Jadi itulah. Ada rumusnya ternyata ya. Betul. Jadi ridho ya gitu. Itulah jadi sales itu sebenarnya sering masuk surga tuh karena itu tadi. Sering ditolak, sering dapat berkah ya kan. Info itu sodako. Betul. Masya Allah, mulia sekali ya sales. Jualan tuh ibadah pokoknya gitu. Jualan tuh ibadah, ngasih info itu sedekah. Oke. Ya kan? Kalau dia beli, berarti itu adalah berkah, kan gitu. Kan ada tuh orang yang mungkin setahun 2 tahun jadi sales nggak tahan. Gue nggak nyampe target nih, Mas Ali. Gue akhirnya gue gantilah karir, kayaknya gue nggak cocok di sales gitu kan. Kalau lu gimana? Kalau menurut lo lebih harus mentalnya dikuatin atau skillnya dikuatin sih sebenarnya? Atau networknya harus dikuatin? Sebenarnya sales itu adalah sebuah mental sih kalau gue bilang. Oh, mental ditolak maksudnya? Benar. Sales mana yang nggak pernah ditolak? Pasti ditolak. Pasti sales secanggih apapun pasti pernah ditolak. Pasti sering ditolak, gitu kan? Jadi menurut gua sales itu adalah seorang sales itu adalah sebuah mental yang harus kuat, bukan sebuah skill. Oh, gitu. Mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Mental tuh harus harus kuat. Gue pernah nonton video tuh apa ya video ya? Yang jual pulpen bukan? Bukan yang jual pulpen. Oke. Ada salah satu sel, gue lupa judulnya apa ya. Jadi si orang ini itu dari sisi penampilan kurang bagus. Jadi kita bilang inilah cacat fisik gitu. Ngomongnya juga gitu-gitulah. Gitu ya. Ini ceritanya ini jadi motivasi juga buat teman-teman sales gitu kan. Gue lupa nanti kalau bisa ditambahkan judul filmnya nanti ada di sini. Terus? Jadi film itu menceritakan seorang anak dia mau jualan. Tapi dia jadi produk ini kayak produk MLM gitulah. Jadi dia datang ke rumah karena dia fisiknya nggak bagus. Saya mau nawarin ini gitu kan, misalnya buat pembersih sofa, ditolak gitu kan. Tolak sini, datang lagi ke tempat yang lain sama ditolak juga gitu kan. Terus ke rumah yang ketiga sama ditolak juga. Jadi ditolak terus sampai akhirnya ibunya itu ngasih makan siang ceritanya. Makan siang. Ada gratisnya nggak, bro? Enggak. Ini bukan makan EBG ya, ini makan siang. Oke. Makan siang dikasih tulisan lah tuh gitu kan, tetap semangat lah dan sebagainya. Itu dari pertama dia kerja dia ditolak. Hari kedua sama juga, dia sering ditolak. Tapi ada juga yang beli karena orang itu kasihan. Jadi dia beli itu karena kasihan. Ya? Ini orang kasihan. Sampai ini anak ini bilang, saya nggak butuh kasihan. Saya mau jual produk ini yang penting bisa bantu lu gitu kan. Akhirnya orang itu beli gitu kan. Yaudah nih beli produknya ini gitu kan. Dan dia bantu rekomendasikan teman-temannya gitu loh. Sampai akhirnya di satu ketika itu orang yang tadi ini sering ditolak, sering dicemooh itu jadi sales paling bagus, paling banyak jualannya. Perusahaannya, betul. Asuransi bukan tuh kayaknya? Bukan produk, dia jual produk gitu loh. Gue lupa judulnya, nanti bisa gue tulis di komen nanti gitu. Yang gue pernah nonton yang Pursuit of Happiness itu loh, tau nggak yang ini? Yang sempat yang main siapa tuh ya? Aduh, yang pemain kulit hitam itu ya, juara asuransi, itu juga gitu, tolak-tolak mulu tuh. Jadi sebenarnya sales itu adalah
bukan skill tapi mental. Oh. Skill itu nyusul lah gitu loh. Jadi yang pertama itu mental dulu, mental sering ditolak, besok ditolak lagi. Penting tetap semangat lah. Berarti sales nih istrinya cantik-cantik rata-rata ya? Enggak juga. Karena pantang menyerah kan? Pantang menyerah. Oh jadi tergantung dia nikahnya sebelum jadi sales atau setelah jadi sales gitu ya? Iya betul. Oke, nah dari perjalanan sejauh ini nih, lu sebenarnya bersyukur atau lebih tertantang sih sebenarnya jadi sales tuh? Bisa dibilang gue agak tertantang sih. Jadi ya itulah gue nggak bisa dieman orangnya. Ya kan, dapat satu pencapaian kayaknya gue pengen kayaknya ini oke nih. Oke. Gitu. Kayaknya yang ini oke nih, bisa nggak gue dikasih challenge ini gitu loh. Oh, lu Jadi gue lebih minta, tertantang lah. lu malah minta ya sama challenge Iya, gue lebih tertantang gitu loh. Oh, unik nih salah satu. Dibanding ya udahlah, syukuri aja yang ada ya. Gua nggak yang begitu gitu loh. Nah, buat teman-teman nih, mungkin yang muda-muda atau yang lagi bangun karir di dunia sales, lo ada ini nggak? Apa mungkin sesuatu yang mungkin mereka harus pegang atau ini lo sebagai yang senior, oh mungkin 2 atau 3 poin atau 1 poin yang mereka harus jaga banget supaya mereka nggak menyerah di tengah jalan atau mereka bisa keep dia punya momentum lagi semangat terus gitu. Kan kalau sales kan sering tolak pasti kan secara emosi kan pasti juga energi lemas juga ya kan. Betul. Gua agak pegang salah satu quotes lah. Ini dari orang tua gue sendiri. Dan itu memang gue pakai sih. Jadi gini, quotesnya ini juga relate juga buat teman-teman juga kan, teman-teman sales atau yang sedang berjuang, ya kan. Jadi quotesnya begini bunyinya. Kalau kita mengerjakan dengan cinta, kita itu akan menjadi ahli, gitu ya. Kalau kita jadi ahli, maka uanglah yang cari kita. Cinta. Lebih ke situ. Weh. Jadi harus mencintai pekerjaan ini ya. Betul. Oke. Nah, kayaknya masih banyak yang harus kita bahas soal FMCG ini. Mungkin next time kita akan bahas lagi untuk strateginya gimana supaya kita bisa menangin proyek-proyek besar khususnya di FMCG atau MNC mungkin ya. Terima kasih Pak Jamal udah hadir di podcast kali ini. Thank you waktunya Pak Jamal. Thank you. Bye bye.